Saudara-saudara, hari ini saya akan menyelesaikan jika mungkin pasal kedua dari Mazmur. Ini merupakan Mazmur pertama membicara tentang Mesias, yaitu mengenai Kristus yang akan datang. Mengapa bicara Kristus yang akan datang? Pada waktu Mazmur ini ditulis, Kristus tidak pernah lahir di dalam dunia, belum datang ke dunia, masih berada dengan Allah Bapa di surga, anak Allah yang kekal di dalam dirinya Allah Bapa yang di surga. Lalu dituliskan dia akan diturunkan ke dunia dan akan mengakhiri sejarah manusia semenjak Adam diciptakan sampai dunia kiamat. Akhirnya kemenangan ada pada Kristus. Jadi ini adalah Mazmur Mesias pertama. Langsung mengatakan Mazmur ini adalah Mazmur tentang Kristus yang akan menang atas segala bangsa, yang akan menguasai segala suku, akan memiliki seluruh bumi, karena dia adalah yang ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, mari kita membaca sekali lagi Mazmur pasal 2. Kita mulai membaca dari ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. 9 semua membaca. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tempikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran. Hai para hakim dunia semua, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Engkau telah menjadikan Kristus pusat dari seluruh sejarah. Semenjak Adam diciptakan sampai Kristus datang kembali, di dalam sepanjang proses sejarah, Engkau menjadikan Kristus pusat dari semua makhluk, semua suku, semua bangsa. Kami bersyukur dia telah dilahirkan ke dalam dunia, dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, dia telah menerima penganiayaan, dia telah dikutuk, menerima fitnaan, umpatan, penghakiman yang tidak adil, dan telah dipaku di atas kayu salib. Dia pernah dikuburkan, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Biar Engkau memberikan pengertian kepada kami pada hari ini, sehingga kebaktian ini membawa kami pengertian mendalam di dalam Kristus. Siapakah dia yang diutus menjadi juru selamat, yang diangkat menjadi raja gereja, yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia. Biar Roh-Mu yang kudus pimpin kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sudah kita bicara tentang Mazmur kedua. Di dalam Mazmur ini terbongkar rahasia-rahasia pemimpin-pemimpin dunia yang berusaha bermusyawarah, berusaha berencana, berusaha mempunyai siasat untuk melawan Tuhan. Saudara-saudara, perlawanan antara manusia dan manusia ini sering terjadi, dan perlawanan antara manusia dengan pemimpin-pemimpinnya mengakibatkan revolusi juga sering terjadi. Tadi perlawanan antara pemimpin-pemimpin raja-raja dunia kepada Tuhan Allah, ini adalah hal yang sangat keji, yang sangat menakutkan. Karena Tuhan adalah pencipta segala manusia, Tuhan adalah pemimpin seluruh dunia, Tuhan adalah pengadil daripada semua orang untuk mengadili semua kejahatan manusia. Tapi justru manusia yang harus dihakimi Tuhan, mereka berusaha melawan Tuhan, berusaha melepaskan diri dari ikatan Tuhan, dan mereka mau melawan Tuhan, dan melawan Tuhan punya anak,
tunggal yang disebut utusan tunggal, yaitu Mesias. Saudara-saudara, mengapa bangsa-bangsa berteriak-teriak? Mengapa pemimpin-pemimpin raja-raja bermusyawarah? Mereka bermusyawarah untuk melawan Tuhan dan melawan utusannya, melawan urapannya. Siapa itu? Yaitu Kristus. Kristus dijadikan Tuhan oleh Allah yang sejati itu, menjadikan dia Mesias, menjadikan urapan yang mempunyai ketiga jabatan sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Sebagai nabi, menjadi wakil yang menyuarakan firman Tuhan kepada manusia, yang memberitakan sabda kekekalan kepada manusia yang sementara. Yesus Kristus adalah nabi, dia adalah firman, dia adalah yang menjadi dasar daripada semua perkataan-perkataan yang dikatakan oleh semua nabi, yaitu membicarakan tentang dia. Dan dia adalah isi dari firman itu sendiri. Dan dia sendiri adalah firman, dan dia datang jelma menjadi manusia untuk berfirman Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, tanpa Kristus yang adalah firman Tuhan, tanpa Kristus yang datang memberitakan firman Tuhan kepada manusia, tidak ada orang mengerti isi hati Tuhan, tidak ada orang mengerti rencana Tuhan, tidak ada orang mengerti pengwahyuan Tuhan, tidak ada orang mengerti keselamatan Tuhan, tidak ada orang mengerti kekekalan yang berbijaksana dari Tuhan, bagaimana memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, Yesus bukan saja urapan Tuhan sebagai nabi, dia juga urapan satu-satunya Tuhan menjadi seorang imam. Seorang imam adalah seorang yang berdiri dengan Allah dan manusia. Seorang imam adalah seorang yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Seorang imam adalah seorang yang menjadi satu pengorbanan untuk menjadi penggantian di mana manusia tidak usah dihakimi oleh Tuhan lagi. Seorang imam adalah seorang yang mengampuni dengan kuasa diberikan Allah, menyampaikan pengampunan Allah kepada manusia. Imam adalah pengantara. Imam berdiri di antara Allah dan manusia. Yesus diurapi oleh Tuhan sebagai Mesias. Dia mempunyai jabatan pertama adalah nabi, mempunyai jabatan kedua adalah imam, dan mempunyai jabatan ketiga dia adalah raja. Yesus memberitakan firman surga kepada manusia. Itu adalah jabatan nabi. Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Itu adalah fungsi sebagai imam. Dan Yesus memerintah kita, itu berfungsi sebagai raja. Barang siapa menjadi orang Kristen, dia menerima firman Tuhan dari Yesus Kristus, dia menerima pendamaian dari Tuhan kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, dan dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan supaya diperintah dan dikuasai oleh Tuhan sebagai raja di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, Tuhan telah mempersiapkan seluruh dunia untuk menerima Yesus, untuk menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima perdamaian dengan Tuhan Allah, dan menerima pemerintahan Kristus di dalam hati manusia. Barang siapa yang bersedia menerima Kristus sebagai pengantara, dia adalah orang yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi ada sebagian orang bukan saja tidak mau menerima firman dari Yesus Kristus, tidak mau mengalami perdamaian dari Kristus, dan mereka juga tidak mau diperintah oleh Kristus, maka mereka melawan Tuhan dan melawan Yesus Kristus. Sejarah manusia yang kita baca adalah peperangan antara raja dengan raja, negara dengan negara, bangsa dengan bangsa, peperangan-peperangan yang mencatat sejarah. Itu semua tidak penting. Tapi sejarah manusia di belakang fenomena masih ada satu kekuatan yang melawan Tuhan, dan akhirnya mereka berusaha merebut kebebasan dari Tuhan dan tidak pernah mau lagi takluk di bawah ikatan dari firman dan hukum Tuhan. Ini yang dicatatkan di sini. Mengapa bangsa-bangsa ribut? Mengapa raja-raja bermusyawarah? Mereka berkata, mari kita lepaskan diri dari ikatan Allah. Mari kita melawan urapan dari dia, yaitu Mesias. Mari kita menjadi bebas, tidak perlu lagi dipimpin oleh Tuhan.
Tuhan yang bersemayam di dalam surga mentertawakan mereka, mencemooh mereka. Apa yang kau kerjakan ada hal yang sia-sia. Dari kalimat-kalimat ini kita mengetahui sejarah bukan di dalam tangan manusia. Sejarah bukan di dalam tangan pemimpin-pemimpin. Sejarah bukan di dalam tangan raja-raja yang pada satu hari harus mati. Sejarah berada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, manusia maju, maju. Manusia hebat, hebat. Manusia tidak pernah maju di dalam mendidik orang lebih cepat, lebih pintar. Manusia hanya maju di dalam membunuh orang lain lebih cepat dan lebih luas. Itu sebab pada abad ke-19 seorang filosof dari Denmark yang bernama Søren Abi Kierkegaard, dia mengatakan, oh God, we human being, we are so weak. The only thing we can do is to hurt ourselves and to kill ourselves. Oh Tuhan, manusia terlalu lemah. Manusia bagaimana berkuasa? Hanya melakukan satu hal. Kuasa kami makin besar. Hanya kuasa melukakan umat manusia sendiri. Hanya kuasa membunuh umat manusia sendiri. Itulah kuasa manusia. Itu yang disebut kemajuan manusia. Saudara-saudara, negara ini berkembang, yang lain turun, yang ini bertumbuh, yang lain menyusut, yang ini berjaya, yang lain gugur. Ini menjadi satu dalil sirkulasi sejarah tak habis-habis. 100 tahun yang lalu orang-orang Asia begitu kagum kepada Eropa. Mereka begitu kagum demokrasi dan mengagumi akan kebebasan, kagumi akan hak asasi manusia di Eropa. Tapi 100 tahun kemudian kita melihat Eropa sekarang sudah merosot. Eropa sudah mundur. Eropa sudah menyusut. Engkau pergi ke Moskow, gedung yang paling tinggi tetap ada gedung 43 susun ditambah dengan sesuatu tower yang tinggi sekali yang dibikin oleh Stalin kira-kira tahun 45. Saudara, gedung-gedung di St. Petersburg tetap tidak tinggi. Paling tinggi adalah 2 gereja. Yang satunya 122 meter setengah tingginya, yang satunya 111 meter tingginya, Saint Isaac dan Saint Mary. Itu adalah gedung yang tertinggi. Yang lain semua cuma 7 susun, 6 susun. Tadi waktu engkau sampai di Dubai, engkau melihat gedung yang tingginya 170 susun sudah didirikan di Arab. 120 susun sudah didirikan di Asia. 110 susun di Shanghai. 88 susun di Kuala Lumpur. Dan 101 susun di Taipei. Dan India akan mendirikan 202 susun 202 di kota India yang tingginya 750 meter dari permukaan bumi. Saudara-saudara, dunia sedang berubah. Yang maju menjadi mundur. Yang kaya sisa antik-antik. Yang baru tidak bisa dibangunkan. Manusia putar-putar. Yang ini menang, yang itu kalah. Yang itu menang, yang ini kalah. Sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang kembali. Dan akibatnya siapa yang menang terakhir? Alkitab mengatakan yang terakhir menang hanya satu. Kristus yang menang. Semua akan kalah. Semua akan lenyap. Semua akan binasa. Dunia beserta segala nafsu duniawi akan binasa. Hanya mereka melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Di dalam Mazmur kedua dikatakan Kristus yang akan dikirim, akan turun ke dunia. Dia akan memakai tongkat besi untuk menghancurkan semua negara. Dan dia akan menjadikan segala suku, segala tempat milik dia. Dan Tuhan berkata kepada dia, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa ku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara, ini sudah ditetapkan oleh rencana Tuhan Allah. Dunia ini jangan sombong. Bagaimana hebatnya, bagaimana menangnya, bagaimana kayanya, tidak kekal. Saudara-saudara, semua orang kaya di dalam 2 generasi menjadi miskin. Semua orang paling hebat di dalam 10 generasi ada yang menjadi pengemis. Jangan sombong. Semua kepunyaan kita itu hanya sementara. Tapi Tuhan berkata, minta kepadaku, hei anakku,
Anak tunggal, Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal. Dia adalah anak Allah. Maka dia Allah. Dia adalah anak yang dilahirkan. Maka dia bukan dicipta. Dia adalah anak yang tunggal. Berarti tidak ada bandingnya. The only begotten Son of God. He's the Son to have the life of God. Anak mempunyai hidup. Sebenarnya Allah mempunyai hidup. Karena hidup yang diberikan kepada anak adalah hidup yang dimiliki oleh Bapa. Manusia melahirkan manusia. Manusia tidak melahirkan kucing. Manusia tidak melahirkan kuda. Yang dilahirkan mempunyai sifat hidup yang sama dengan yang melahirkan. Allah mengatakan, hari ini aku melahirkan engkau. Berarti Kristus kelahiran Allah Bapa. Kristus mempunyai sifat Allah seperti Bapa mempunyai sifat Allah. Karena dilahirkan oleh Bapanya yang memberikan hidup yang bersifat sama. Kristus adalah yang dilahirkan, berarti dia bukan dicipta. Yesus mempunyai satu sifat yang berbeda, mempunyai keunikan yang tidak ada pada orang lain. Di luar Kristus semua diciptakan. Di dalam diri Kristus dia adalah satu-satunya yang tidak dicipta karena dia dilahirkan. Maka keunikan hidup daripada Allah yang berada di dalam diri dia sendiri bersama-sama Allah yang mempunyai hidup pada diri sendiri, menurut pasal 5 ayat 26 di dalam Injil dari Yohanes, sebagaimana Allah mempunyai hidup pada diri sendiri, juga dikaruniakan kepada anaknya mempunyai hidup pada diri sendiri. Dia adalah yang dilahirkan, dia bukan dicipta, dan dia adalah anak kelahiran Allah yang tunggal, the only begotten Son of God, because He is the Son, same nature of life, because He is born, nothing to do with created, because He is the only, no one can compare. Yesus Kristus adalah anak Allah, bersifat hidup Allah. Yesus adalah dilahirkan, dia bukan dicipta. Yesus ada anak yang tunggal, tidak ada bandingnya. Tidak ada satu yang sama seperti Kristus. Kristus dilahirkan di kekekalan, born in eternity, generation of eternity, the eternal generation. Kalimat yang penting ini diberikan penjelasan oleh seorang bapak gereja nama Origen. Kita mengetahui Yesus satu-satunya yang berbeda. Dan Tuhan telah menetapkan anak ini dari Bukit Sion, menetapkan dia menjadi anak tunggal, menetapkan dia menjadi yang diurapi, Kristus, the anointed one, satu-satunya yang diurapi menjadi raja, menjadi imam, dan menjadi nabi. Mintalah kepadaku, aku memberikan seluruh dunia, segala suku kepadamu. Mintalah kepadaku, aku memberikan seluruh bumi menjadi milik pusakamu. Saudara-saudara, sekarang banyak orang mau menyatakan kemenangan sendiri. Mereka menganiaya orang Kristen, membunuh yang lain, mau merajalela, mau menjadi kehebatan terbesar di dunia. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Pada satu hari Kristus akan menang. Tuhan berkata, pada satu hari hanya Kristus yang menang. Semua akan diperintah oleh Kristus dengan tongkat besinya. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tempikar tukang periuk. Engkau akan menghancurkan mereka, buang mereka seperti tukang periuk menghancurkan semua benda yang sudah dibentuk, yang sudah jadi, dilempar supaya menjadi hancur. Kristus akan menjadi raja di atas segala raja. Kristus akan menjadi Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Yesus akan memerintah seluruh dunia. Aku akan memberikan kepadamu, engkau minta kepadaku, aku memberikan kepadamu bangsa-bangsa semua menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Dunia berperang dengan dunia, dan setiap zaman ada orang yang berambisi besar sekali. Dia ingin merajalela, ingin mengalahkan semua bangsa supaya dia menjadi paling besar. Orang seperti Napoleon, orang yang berambisi seperti ini. Orang seperti Mussolini, orang berambisi seperti ini. Orang seperti Hitler, orang berambisi seperti ini. Orang seperti Lenin, orang berambisi
ambisi seperti ini. Orang seperti Joseph Stalin mempunyai ambisi seperti ini. Orang seperti Mao Zedong mempunyai ambisi seperti ini. Mereka menganggap Kristus remeh. Mereka menganggap gereja remeh. Mereka anggap mereka sendiri paling tinggi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya berada di Kremlin, saya berkali-kali melihat itu salib di tempat yang paling tinggi dari gereja di Kremlin. Heran sekali, Tuhan tidak mengizinkan Lenin mematahkan gereja. Jikalau Tiongkok di provinsi Zhejiang sudah menturunkan gereja lebih dari 1000 gedung gereja, salibnya dipatahkan, dihancurkan. Justru Tuhan tidak mengizinkan negara komunis mempatahkan, menurunkan salib. Saudara-saudara, waktu Lenin menjadi presiden Rusia, dia berkantor di Kremlin. Tetapi gereja yang didirikan oleh Ivan the Terrible dan oleh Kaisar-Kaisar Nicholas dan orang-orang yang lain di dalam sejarah abad 14, 15, 16, salibnya tetap digantung di tempat paling tinggi. Saya berkali-kali melihat, saya merenungkan apa sih yang dikerjakan oleh manusia dan apa yang dipelihara oleh Tuhan. Saya sampai di St. Petersburg, gereja yang namanya St. Isaac yang tingginya lebih 102 meter, salib tertinggi masih ada di situ. Di Moskow ada di situ. Seorang yang menjajah di Hong Kong dari Inggris, pada satu kali dia naik kapal melewati satu laut yang dekat Makau, dia melihat di atas bukit ada gereja yang sudah terbakar, hancur, angus semua, tapi salib yang tetap tinggal di paling tinggi tidak hancur. Akhirnya dia menulis satu lagu, segala sesuatu hancurlah, hanya salibmu yang tetap tinggal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kota Moskow adalah kota yang pernah mempunyai beberapa tsar, atau bahasa lain mengatakan kaisar, yang sangat beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka juga ada yang rusak sekali. Namun demikian, pada waktu dibicara tentang agama, mereka semua takut kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan masih memberkati Rusia pada abad-abad yang lalu. Tapi tsar-tsar terlalu mementingkan kenikmatan, kemewahan, dan keuangan harta sendiri. Sehingga akibatnya banyak orang yang menjadi petani yang miskin luar biasa. Itu sebab terlalu gampang dihasut oleh Lenin. Setelah Lenin memakai hasutan yang diinspirasi oleh Karl Marx di dalam Communist Manifesto tahun 1848, kalimat dari Communist Manifesto dari tengahnya sampai akhirnya berbunyi demikian: hei kaum buruh, tahu tidak engkau apapun tidak ada? Engkau tidak ada uang, tidak ada pakaian, tidak ada harta, tidak ada rumah. Satu-satunya kau miliki yaitu tenaga kerja di dalam badanmu. Spirmu, dagingmu mengandung tenaga kerja. Itulah hartamu satu-satunya. Orang miskin tidak ada uang, tidak ada baju, tidak ada rumah, tidak ada tanah, apapun tidak ada. Tapi ada badan yang kuat. Orang kaya apapun ada, mempunyai badan yang lemah, batu-batu, sakit-sakit. Tapi orang miskin mempunyai badan kuat. Lalu dia mengatakan kalimat ini, tahu tidak, orang kaya memakai hartamu untuk menciptakan kekayaan lebih banyak bagi mereka. Supaya kamu makin lama, makin tua, tidak ada tenaga, engkau mati. Ini merupakan hasutan terbesar di dalam sejarah. The only thing you have is your muscle, your power, your energy of your body. Orang kaum buruh apapun tidak ada, yang ada adalah kekuatan badannya. Lalu untuk memeras engkau, mereka suruh engkau kerja, kasih uang. Uang itu untuk apa? Hanya cukup makan. Makan untuk apa? Untuk badannya tetap kuat. Badan kuat untuk apa? Untuk kerja lagi sama mereka. Kerja lagi untuk apa? Bikin kaya mereka. Itu sebab kaum buruh bersatu, berontak, lawan orang kaya. Mati ke mereka, ambil harta mereka. Ini komunisme. Saudara-saudara, saya berkata ke saudara yang kaya jangan sombong. Kalau orang miskin tertindas terlalu tanpa perikamanusiaan, mereka mau berontak. Orang kaya itu minoritas, mau dimatikan gampang.
dan orang miskin mau bersatu menjadi liar sekali, itu gampang. Meskipun keliaran itu tidak beres, karena sejarah membuktikan revolusi komunisme akhirnya tetap gagal. Kenapa? Waktu orang miskin mau revolusi ke orang kaya itu pasti akan menekan mereka dengan uang, beli tentara, beli senjata untuk hancurkan orang miskin. Tapi kalau tentara pun membelot dan tentara memfiak orang miskin, engkau tetap kalah. Setelah kalah bagaimana? Mereka merajalela. Setelah merajalela, mereka hancur sendiri. Karena orang yang revolusi cuma tahu membongkar orang lain, menghancurkan orang lain, tidak bisa mengatur uang, tidak bisa mengatur organisasi. Itu sebab tahun 1917 negara komunisme pertama terdiri di dunia adalah Rusia, akhirnya menjadi Uni Soviet melalui revolusi Bolshevik. Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin dengan penghasutan yang diinspirasikan daripada manifesto komunisme tahun 1848 mengakibatkan seluruh Rusia petani berontak mengusir melawan akan orang kaya. Dan Nicholas yang kedua, sebenarnya raja itu baik. Raja itu beribadah kepada Tuhan. Akhirnya ditangkap oleh partai Bolshevik, lalu dibawa ke satu tempat rimba. Di dalam tempat rimba itu Nicholas II, istrinya Ratu, sama beberapa anak, satu-satu ditembak mati. Setelah ditembak mati, Kremlin menjadi kosong. Setelah Kremlin menjadi kosong, partai Bolshevik masuk menjajah. Sudah menjajah, mereka merebut kuasa tertinggi dari Soviet dan daripada Rusia menjadi satu negara komunis Soviet. Lalu sesudah itu memaksa 15 negara sekeliling Soviet ditaklukkan, termasuk antaranya kira-kira 5 negara dari orang juga ditakluk di bawah mereka. Mereka tidak berhasil taklukkan Afghanistan, tapi mereka telah berhasil mentaklukkan Uzbekistan, menghasilkan Kazakhstan, menghasilkan menawan akan negara-negara yang berada sekarang di Tashkent dan sebagainya menjadi milik mereka, lalu menjadikan satu Uni Soviet. Soviet yang menggabungkan 16 negara menjadi satu negara Uni Soviet di dalam dunia ini. Berapa lama berhasil? Dari tahun 1917 komunis mengambil alih Kremlin sampai tahun 1989 akhirnya mulai hancur. Mulai hancur pada saat Khrushchev diangkat menjadi pemimpin Uni Soviet yang terakhir, yang tertinggi. Dan Khrushchev sudah merasa 3 negara dekat Baltik, yaitu Lithuania, lalu Aisania, sama satu Armenia. 3 negara itu melawan dia. Dan waktu dia ke situ berpidato, mereka ribut sekali mengatakan kita mau hak asasi manusia, kita mau kebebasan, kita mau melepaskan diri daripada negara Uni Soviet. Dia tidak bisa apa-apa. Dia akhir turun dari tempat pidatonya. Waktu dia terbang ke Beijing di Tiongkok, dia tidak bisa masuk pintu daripada pintu gerbang DPR yang megah sekali. Karena di luar pintu gerbang DPR itu tahun 1989, 1 juta manusia yang keliling melawan Deng Xiaoping, melawan pemimpin-pemimpin Li Peng dan semua yang lain-lain. Waktu Gorbachev sampai di Beijing, tentara rakyat daripada komunisme harus melewatkan dia melalui pintu belakang baru bisa masuk. Waktu itu dia kaget sekali. Dia melihat juta manusia melawan pemerintah komunis. Dia mengetahui komunis di hari depan. 1 tahun kemudian orang Rusia turunkan dia dan memilih Yeltsin menjadi seorang baru, menjadi pemimpin daripada Rusia. Moskow mengalami pergolakan. Saya mempelajari 500 tahun terakhir apa yang terjadi pada Moskow. Dan 2 kali yang menyerang Moskow gagal. 1 kali adalah tahun 1812. 1 kali lagi adalah 1944 sampai 45. 1812 itu siapa yang menyerang Moskow adalah Napoleon Bonaparte.
Waktu Napoleon Bonaparte menjadi besar sekali, dia telah mentaklukkan Italia, mentaklukkan Hungari, mentaklukkan banyak tempat, mentaklukkan Polandia. Dia mengatakan, mari kita perang ke Moskow. Lalu dia membawa ratusan ribu orang dengan ribuan kuda dan kereta perang menuju ke timur. Tuhan membuat dia salah. Kalau dia menuju ke barat, dia bisa menang. Menuju ke timur, tak mungkin menang. Karena Rusia jauh lebih dingin daripada Prancis. Orang di Paris, kalau bawa 0, 2 derajat, juga rasa dingin. Tapi waktu mereka perang ke Moskow, di bawah 0, 30 derajat. Sehingga pada waktu mereka perang sampai separuh, kaisar daripada Moskow, Zar, bukan kaisar namanya. Mereka namanya Zar. Waktu itu 1812 Zar dari Moskow adalah seorang kaisar yang sangat beribadah kepada Tuhan. Dan waktu itu dia pergi ke London, berbicara dengan politik London, dan mereka bersama-sama memikirkan bagaimana mengalahkan akan Napoleon. Saudara-saudara, orang yang beribadah, berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doa dia. Dan tentara di Moskow tidak bisa tahan, terus diserang sama Napoleon. Akhirnya mereka bertahan mati-matian. Yang dibunuh Napoleon banyak sekali. Dan mereka bagaimanapun tidak mengizinkan Napoleon mentaklukkan Moskow. Dan mereka menanti. Sudah bulan 10, bulan 11, bulan 12 mereka tahan supaya tidak dimasukin oleh orang Napoleon. Sampai bulan 1, bulan 2, dinginnya luar biasa. Orang-orang tentara Napoleon mulai kelaparan, mulai mati. Dan mereka setelah tunda berapa bulan, kiriman makanan dari Prancis ke situ terlalu jauh, beribu-ribu kilometer, tidak bisa sampai. Maka lapar yang mati ratusan ribu. Pada terakhirnya Napoleon tidak bisa menang. Dia tahu harus undur. Dia perintahkan mundur. Sudah lambat. Yang sakit, yang menular, yang sakit keras, dan yang lapar mati di tengah-tengah salju, mayat semua orang Perancis. Mereka mundur, akhirnya lolos. Napoleon tidak jadi kalah, masih bisa lolos. Tentaranya mati banyak. Waktu dia pulang, kudanya sisa tidak banyak. Keretanya semua hancur, tertanam di dalam salju. Dan tentara yang dia bawa itu pulang sangat minoritas. Sampai di Perancis, dia masih tidak mau kalah, mau perang lagi. Dan Napoleon akhirnya bukan kalah ditangkap di Moskow, tapi kalah di Waterloo, di mana Prancis itu dikalahkan oleh Inggris. Dan seorang yang begitu perkasa seperti Napoleon, merajalela di Eropa berpuluh-puluh tahun, akhirnya tertangkap dan dibuang. Dia 2 kali dibuang oleh tentara Inggris. 1 kali yang berada di Elba, 1 kali berada di Saint Helena. Pertama kali dia dibuang di pulau itu, dia berusaha pakai segala cara larikan diri. Akhirnya lolos, kembali ke Perancis, menjadi raja lagi. Tetapi tidak lama kemudian perang lagi, dia kalah lagi, lalu dibuang lagi. Setelah dibuang, dia tidak bisa pulang. Ketatnya luar biasa, dan dia akhirnya mati di tempat pembuangan. Seorang jenderal yang begitu hebat akhirnya menjadi begitu dikasihani orang, mati di situ. Sebelum dia mati, dia mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal. Aku sama seperti Hannibal, sama seperti Julius Caesar, sama seperti seorang yang namanya Charlemagne, sama seperti tokoh-tokoh yang paling besar, Alexander the Great di dunia. Kami adalah jenius militer yang terbesar. Tapi akhirnya kami harus mati karena kami manusia yang sangat fana adanya. Hanya satu yang matinya tidak adil, dan dia akhirnya akan terus-menerus berjaya sampai kiamatnya dunia, yaitu Yesus Kristus. Napoleon mengatakan bandingan antara dari Hannibal sampai Julius Caesar, sampai Iskandar Great, sampai ke zaman Charlemagne, dan sampai pada dia. Kami adalah orang paling besar, tidak militer, tapi kami
harus mati dan akan lenyap binasa. Tetapi di dalam dunia ada satu orang yang tidak pakai militer, tidak mempunyai kuasa senapan, tidak pakai meriam, tidak pakai pisau, pedang atau panah. Dia namanya Yesus dari Nazaret. Dia yang paling lemah ini akan menjadi raja selama-lamanya. Karena dia tidak pernah pakai senjata, tapi dia memiliki kekuatan lebih besar daripada kekuatan senjata. Dan saya percaya setelah saya mati, apapun tidak ada pada saya. Tapi setelah Kristus mati, sejarah akan membuktikan berjuta-juta, berpuluh-puluh, beratus-ratus juta pemuda-pemudi akan dibangkitkan menjadi sukarelawan, menjadi sukarelawati yang menjunjung tinggi Kristus, memuliakan namanya, memberitakan Injilnya sampai selama-lamanya. Inilah kalimat yang paling penting yang pernah diucapkan oleh Napoleon. Saudara, jangan lupa kalau engkau melihat piramid, engkau melihat Sphinx, engkau melihat segala sesuatu adat orang kuno daripada Mesir, engkau melihat bagaimana jayanya orang Mesir merajalela di dalam dunia kuno. Ini semua pelajaran itu harus mengerti bahasa-bahasanya dan mengerti bahasa melalui studi Egyptologi. Dan Egyptologi itu dibangunkan oleh satu orang, yaitu Napoleon. Pada waktu Napoleon masukkan tentara sampai Mesir, dia kaget melihat piramid yang sudah hampir 4.000 tahun, begitu besar, dengan pembentukan batu-batu satu batang 2.000 kilo beratnya, sampai 155 feet atau Roma sekarang 40 susun tingginya, tidak pakai mesin apa-apa. Dia tidak ngerti. Lalu dia mengirim satu ekspedisi dari Prancis untuk mempelajari Mesir, mempelajari bahasa Mesir. Waktu mempelajari bahasa Mesir, tak ngerti. Tulisan kuno tidak ada hubungan dengan bahasa sekarang. Akhirnya mereka menemukan satu stone, namanya Rosetta Stone. Dan Rosetta Stone akhirnya jatuh ke tangan Inggris karena Inggris mengalahkan Prancis. Dan Rosetta Stone itu sekarang berada di British Museum. Saya sudah pergi lihat sendiri dengan 3 macam bahasa, mencatat sejarah 3.000 tahun yang lalu. Di dalam bahasa itu ada bahasa Mesir kuno, bahasa Greka, dan bahasa dari Timur Tengah. Dari batu itu orang membandingkan satu kata dengan satu kata, satu huruf dengan satu huruf, baru boleh menemukan apa artinya bahasa kuno. Dan sesudah itu dibikin buku untuk pelajar bahasa kuno Mesir, baru tahu rahasia 4.000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, semua ini adalah sejarah yang kita, kalau saya ingin semua saya pelajari, dan saya ingin hamba-hamba Tuhan di sini semua mengerti, bukan hanya tahu sembarangan lalu kelihatan hebat pintar khotbah, tapi banyak hal yang menipu orang. Saudara-saudara, sekarang banyak pendeta di Indonesia tidak mau belajar, nak ngerti apa-apa, tapi seolah hebat sekali. Saya harap kita pelajari semua, karena dinasti-dinasti, raja-raja, politik-politik setiap zaman berubah terus, dan mereka ingin mau menang sendiri. Saya tadi katakan Moskow 2 kali tidak dikalahkan karena anugerah Tuhan. Sampai sekarang orang di Moskow, di tempat yang pernah dijajah komunisme, yang ikut kebaktian, yang beribadah kepada Tuhan, lebih banyak presentasi daripada orang-orang di Amerika dan Inggris yang sekularisme sudah menelan habis iman orang Kristen. Saudara-saudara, tahun 1812 Moskow diserang oleh Napoleon. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Moskow kalah, tapi membiarkan Napoleon mundur, dan yang mati jenazah tersiar di seluruh tempat Rusia beratus-ratus ribu. Kali kedua seorang lagi menyerang Rusia, namanya ada Adolf Hitler. Tetapi Tuhan tetap tidak mengizinkan dia menang, dia harus kalah. Kekalahan itu karena satu kalimat saja. Waktu jenderal yang paling penting di bawah Hitler mengatakan, "We want to war in the West." Kami akan berperang ke Barat. Dijawab oleh Adolf Hitler, "No, I do not want to go to West. We should go to invade the East. Go to Russia."
Dengan kalimat itu menetapkan akhirnya Hitler harus mati, Jerman harus gagal. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang secara diam-diam memimpin seluruh sejarah. Tuhan membiarkan engkau merajalela. Tuhan membiarkan engkau semau sendiri berbuat segala kejahatan. Tapi pada saat yang tertentu Tuhan membuat engkau mengatakan satu kalimat salah, membuat engkau memikirkan satu kalimat salah, semua akan menjadi gagal. Göring sangat tidak setuju dengan Hitler. Göring mengatakan sekarang saatnya kita hancurkan dulu Perancis, hancurkan dulu Inggris, lalu kekuatan Jerman akan menjadi teguh. Tetapi Hitler bilang, tidak, saya tidak mau ke barat, saya mau ke timur. Lalu Göring terpaksa memaksa seluruh tentara di bawah Hitler menyerbu melalui Polandia masuk ke dalam Rusia. Sekali lagi musim yang terlalu dingin bikin mereka tak bisa tahan. Lalu mulai sakit, mulai mundur, mulai lapar, lalu undur. Saat itu yang menjadi jenderal paling besar di tentara merah komunisme dari Rusia namanya Zhukov. Lalu Barat, Eisenhower membawa 20.000 kapal terbang mendarat daripada Sisili menuju ke atas. Lalu dari situ mulai kita melihat peperangan itu rubah situasi. Akhirnya di Berlin Eisenhower ketemu dengan Zhukov di tempat di mana Hitler sudah tidak ada jalan, tidak ada tempat bisa lari. Mereka masuk ke dalam bunker di bawah tanah puluhan meter. Saudara, hari itu Zhukov ketemu dengan Eisenhower. Dua jenderal dari Amerika dan dari Moskow berjabat tangan. Mereka merayakan kita menang atas Jerman yang ilmunya lebih tinggi dari kita, yang militernya lebih kuat dari kita, karena Tuhan mengizinkan dia kalah. Zhukov seorang ateis, Eisenhower seorang Kristen. Mereka berjabat tangan. Itu kedua kali Moskow tidak diizinkan kalah. Dan akhirnya Napoleon kalah pada tahun 1812. Dan Hitler kalah pada tahun 1945. Pada waktu Napoleon kalah, kira-kira sudah 78 tahun kemudian, seorang komponis daripada Rusia namanya Peter Ilyich Tchaikovsky mengubah satu lagu namanya Overture of 1812. Artinya sesuatu lagu menyatakan kemenangan Rusia pada tahun 1812. Saudara-saudara, lagu yang agung sekali, kira-kira 24 menit. Permulaan itu lagu kebangsaan di dalam rakyat orang Rusia. Di tengah-tengah lagu kebangsaan dari Prancis. Di antara itu lagu yang diciptakan oleh Tchaikovsky menyatakan kedua kubu berperang bagaimana ribut, dan terakhirnya kemenangan di dalam peperangan yang sengit, terbumi meriam-meriam yang sungguh-sungguh, dan juga bunyi lonceng-lonceng kemenangan orang Kristen memuji kepada Tuhan. Bermulanya dom dom dem dim, dom dom dem dim, bam bam bam, dim 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 dem, dem 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 dim, dom dem dim dom dom, dom dim dom. Ketenangan dan manusia berpuji kepada Tuhan dengan lagu kebangsaan. Lalu muncullah taranum tam 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 tam, dan itu lagu kebangsaan dari Prancis mulai melawan. Tam 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 didam, tam tim tam tam tam, lalu bam bam suara meriam. Sesudah itu akhirnya teng teng, lonceng orang Rusia meriah memuji Tuhan, memberikan kemenangan. Saudara-saudara, lagu agung itu menjadi lagu di dalam musik Tchaikovsky yang jauh lebih terkenal dari lagu Beethoven mengenai kemenangan Wellington atas Napoleon. Saudara-saudara, di dalam sejarah musik ada dua orang yang menulis dua lagu, sama-sama mengatakan
kalahnya Napoleon pada waktu menyerang di Rusia. Satu, Rusia menang Napoleon ditulis oleh Tchaikovsky. Satu, Inggris menangkan Napoleon ditulis oleh Beethoven. Tapi Beethoven punya tidak mempunyai satu perkenalan yang cukup sehingga sedikit orang yang mentunjukkan lagu itu. Tapi lagu dari Tchaikovsky, Overture of 1812, sudah terkenal seluruh sejarah, seluruh dunia. Kalau saya mungkin mengkontak lagu itu, saya akan penuh syukur bagaimana Tuhan memimpin politik di dalam dunia. Saudara-saudara, jika engkau berbuat baik, engkau kira engkau senang kepada kamu? Tidak. Jika engkau berbuat jelek, engkau dibuang oleh semua orang? Juga tidak. Di dalam dunia ini ada orang jahat yang disenang oleh banyak orang. Ada orang baik yang dilawan oleh banyak. Itulah sebab orang yang baik kadang-kadang dibenci oleh dunia. Dan orang yang rusak kadang-kadang mengikat gabung dengan orang banyak yang rusak untuk melawan orang yang baik. Tapi saudara ketahui, di dalam hal ini orang yang paling baik dan paling banyak dilawan justru bukan manusia, adalah Yesus Kristus. Saudara, Kristus adalah orang paling baik yang pernah muncul di dalam sejarah manusia. Yesus Kristus adalah orang yang paling berbuat baik, menolong orang selain dia sendiri. Dia menolong orang miskin, menolong orang buta, orang tuli, orang bisu, orang timpang, orang sakit kusta, semua dibereskan. Tapi orang yang paling benci di dalam dunia ini juga adalah Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia tidak berkompromi dengan dosa, tidak mengikut arus mereka yang berbuat jahat. Maka Yesus menjadi satu sasaran yang diserang oleh orang yang fasik, orang yang benci kepada kebenaran. Tapi Alkitab mengatakan tidak apa. Kristus bagaimana dibenci, bagaimana dilawan, bagaimana dihina, bagaimana dianiaya. Terakhir dunia akan membuktikan dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala yang dipertuan. Bedanya dia harus melalui kematian di atas kayu salib untuk mencapai kemenangan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, pasal 2 mengenai Mesias membicarakan kepada kita segala kemenangan sementara tidak kekal. Kemenangan sementara tidak apa-apa, tidak penting. Saudara-saudara, jangan engkau terlalu menghiraukan kekalahanmu di dalam sementara. Jangan engkau terlalu membanggakan kemenanganmu di dalam sementara. Karena kemenangan dan kekalahan di dalam sementara itu hanya sementara. Tapi kekekalan yang menang adalah Kristus. Itu sebab pihaklah Kristus, mengikuti teladan Kristus, berjalan sesuai pimpinan Roh Kristus. Engkau akan berjalan di kemenangan sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Maksudnya apa? Engkau jangan menganggap dirimu hebat. Engkau jangan menjalankan jalan yang rusak. Engkau jangan mempertahankan kejahatan-kejahatanmu. Engkau harus mempunyai tindakan yang berbijaksana. Harus mau terima pengajaran. Harus menjadi hakim yang adil untuk menunggu penghakiman daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dunia ini dunia bergolak. Dunia adalah dunia yang terus banyak orang mau mencari menang. Tapi akibatnya adalah Kristus yang dianiaya, yang ditindak, yang diberi pengadilan yang tidak adil, yang dihakimi setelah keji, dipaku di atas salib. Akhirnya dia akan mencapai kemenangan. Kita orang Kristen harus berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam dunia ini. Saudara, baru kemarin dulu saya sadar, saya kira Rusia masih ada 200 juta manusia, lebih sedikit dari Indonesia. Ternyata saya selidiki dan saya sendiri tanya, Rusia sekarang hanya sisa 141 juta manusia. Berarti cuma separuhnya Indonesia. Saudara tahu tidak, negara paling besar Tiongkok 1,39 miliar. Negara kedua adalah India 1,50 miliar. Dan ketiga Amerika 300 juta. Keempat Indonesia 280 juta.
Saudara-saudara, kita memiliki kedudukan keempat. Kita memiliki penduduk terbesar keempat. Sesudah itu baru Rusia. Sedangkan Rusia sangat bahaya karena Jepang sudah 120 lebih juta dan Pakistan 130 juta, Bangladesh 120 lebih juta. Dulu Bangladesh dan Pakistan itu adalah satu negara namanya Pakistan. Pakistan menjajah tanah di timur dari India, tanah di barat dari India. Yang di timur kecil tapi penduduknya lebih 100 juta lebih. Yang di barat lebih besar juga hanya lebih 100 juta. Dua ini kalau digabungkan pasti sudah melampaui akan Indonesia. Saudara-saudara. Tapi karena dipisahkan sehingga negara paling besar Tiongkok, kedua India, ketiga Rusia, keempat Indonesia, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Itu masing-masing adalah seperti Bangladesh yang tempatnya kecil sekali. Pakistan yang besarnya kira-kira 25 kali dari Bangladesh. Sesuai dengan Jepang, Brasil, Austria, dan yang lain-lain. Karena penduduk makin padat, menganggap itu negara yang penduduk yang makin besar. Maka dalam hal ini, itu Kanada dan negara Austria tambah besar penduduknya sedikit. Tapi Jepang, lalu Bangladesh, lalu Pakistan, tempat yang begitu padat, itu menjadi tempat yang penduduknya lebih banyak. Kita negara keempat. Kita lihat dunia sedang bergolak, berubah. Rusia akan menjadi menyusut karena penduduk makin tidak banyak. Tapi negara Asia seperti Turki yang tempatnya hanya 1/50 daripada Rusia, tapi penduduk akan bertambah. Waktu saya di Jerman, saya tanya orang di umur 30 ke bawah tidak sampai 20%. Tapi di Turki di bawah umur 20 lebih daripada 60%. Saudara-saudara, di Indonesia umur di bawah 30 mungkin tidak sampai 55%. Tapi di tempat daerah anak muda umurnya sedikit, jumlahnya banyak sekali. Dunia sedang bergolak. Dan orang yang mempunyai uang minyak yang begitu banyak, makin lama makin bertumbuh. Sehingga engkau melihat Rusia, kota yang begitu mewah, begitu hebat. Sekarang rumahnya cuma 4 susun, 6 susun. Kecuali berapa gereja yang paling tinggi. Rumah semua pendek-pendek. Sedangkan di Dubai sudah mempunyai rumah 170 susun. Nanti Bahrain akan meninggikan lebih tinggi sampai 200 lebih susun. India akan membangun rumah tingginya 202 susun. Melampaui Taipei yang 101 susun. Sedang dunia telah berubah begitu pesat, begitu cepat perubahannya. Dan Yesus Kristus akan datang kembali. Waktu Yesus datang kembali, Alkitab mengatakan segala negara akan dimiliki oleh Kristus. Segala bangsa akan dikuasai oleh Kristus. Dia akan pakai tongkat besi, gada besi untuk menguasai segala sesuatu. Sekarang kita melihat penganiayaan terhadap Kristen makin hebat di daerah-daerah yang melawan Kristus. Kita melihat negara Kristen sendiri sedang menyurut dan sedang makin lama makin sedikit orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi kita mau tanya satu hal. Yang terakhir siapa yang menang? Bukan pada abad 16 siapa menang. Abad 17 siapa menang. Abad 18 siapa menang. Abad 19 siapa menang. Abad 2021 siapa menang. Kita memikirkan pada terakhirnya tangan siapa yang menguasai seluruh dunia. Alkitab mengatakan kau Mesias akan menguasai semua bangsa. Saya akan memberikan semua suku menjadi milikmu. Saya memberikan ujung bumi menjadi pusakamu. Dan Yesus Kristus yang pertama kali datang ke dunia, lahir di palungan, tinggal tempat binatang, mati, pinjam kuburan, dipaku di atas kayu salib. Dia adalah anak Allah yang dilahirkan sebelum dunia dicipta. Dia adalah Mesias, akan menguasai seluruh dunia. Di tengah-tengah penetap
harapan yang kekal sampai kemenangan yang terakhir. Prosesnya ada dia harus anjlok, harus turun rendah hati, harus remeh, dilahirkan sebagai manusia yang paling miskin, yang paling sengsara, yang paling tidak adil, dipaku di atas salib. Saudara-saudara sekalian, ini satu proses yang sangat berbeda dengan cara manusia. Banyak orang ingin kaya, ingin berkuasa, ingin jaya, tapi akhirnya Tuhan merosotkan dia. Kristus yang ingin menurunkan diri, ingin merendahkan diri, menjadi orang hina. Akhirnya Tuhan membangkitkan dia, menjadikan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kali menguasai segala sesuatu. Kalau engkau melihat perkembangan sejarah manusia dan rencana Allah yang kekal, engkau melihat bagaimana raja-raja melawan Tuhan, dan akhirnya Kristus meremukkan mereka. Mereka baru menetapkan, what should I do? What should I say? What should I plan before God? Maka penasihat terakhir daripada pemazmur mengatakan, oleh sebab itu hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ini 3 kalimat adalah kalimat yang paling sulit dilaksanakan di dunia. Karena raja-raja tidak mau bijaksana, mau kuasa. Karena hakim-hakim mau menghukum orang lain, sendiri tidak mau belajar keadilan. Bukan saja demikian, orang-orang yang suka mengajar sendiri tidak mau menerima pengajaran. Di sini pemazmur berkata, hai raja-raja, berbijaksanalah. Hai orang mengajar, terimalah pengajaran. Hai hakim-hakim, jalankanlah kebenaran. Jangan kita kira kita sudah hebat. Jangan kira kita sudah boleh mengerjakan segala sesuatu, bahkan berani menghina Yesus Kristus. Di sini dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Dalam terjemahan lain, beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh gemetar, dan ciumlah anak itu supaya dia tidak cepat marah kepadamu. Saudara-saudara, barang siapa yang salah menilai Kristus dan salah bertindak untuk melawan Kristus adalah orang yang membinasakan diri. Tapi barang siapa yang bertindak berbijaksana, mempunyai perasaan takut dan gemetar kepada Yesus Kristus, dan rela mencium dia, ini orang yang berbijaksana sungguh-sungguh. Mari kita menjadi orang yang melihat Kristus lebih tinggi dari segala sesuatu. Mari kita memandang dia dengan gemetar dan takut. Mari kita mengenal dia dan mencium dia dengan cinta kasih yang sesungguhnya. Di dalam kalimat Alkitab cuma 2 kali cium Yesus. 1 kali di Perjanjian Lama, 1 kali di Perjanjian Baru. Di dalam seluruh kitab suci cuma 2 kali cium Yesus. 1 kali Mazmur pasal kedua, 1 kali Matius 26 yang mencium Yesus di Mazmur kedua. Atau orang mengenal siapa dia, mengetahui nasib dunia ada di tangan dia, mengetahui akibatnya dia akan menang, maka dengan sungguh-sungguh mencium dia. Di dalam Matius, di mana Yudas mencium Yesus, adalah ciumnya palsu. Ciumnya bermotivasi menjadikan ciuman itu satu tanda supaya tidak salah mereka menangkap Yesus, menangkap yang salah. Yudas berkata kepada mereka yang dia menerima uang 30 perak dari mereka, berkata, waktu aku mencium siapa, engkau tahu itulah Yesus. Tangkaplah dia, jangan orang lain. Jadi dalam seluruh kitab suci hanya 2 kali menceritakan tentang cium kepada Yesus. Pasal 2 dari Mazmur berkata, kiss the Son, kiss him now. Sekarang cium dia, sekarang cintai dia. Tapi di dalam Perjanjian Baru, Yudas, saya percaya dia pernah membaca kitab ini. Dia pernah membaca Mazmur 2, dan dia cium Yesus bukan karena mencintai dia, karena mau menjual dia. Saudara-saudara, saya minta gereja ini belajar, kalau mencintai Tuhan, cinta dengan sungguh-sungguh. Kalau mengikut Tuhan, ikut dengan ikhlas. Kalau berbakti melayani Tuhan, berbakti dengan jujur.
Karena kalau engkau tidak jujur, engkau motivasi yang lain, kelihatan seperti dekat Tuhan, tapi hatimu mau menjual dia. Tuhan mengetahui siapa yang mencintai dia, siapa yang bermain-main mau menjual dia. Saya takut karena selama 25 tahun saya tidak banyak bertindak, saya hanya mau lihat. I'm not working for you, God. I try to see how you work before me. Aku tidak pernah merasa saya yang bekerja bagi Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, saya mau lihat bagaimana engkau bekerja. Saya melihat. Dan saya melihat satu hal yang menakutkan. Ada orang yang motivasinya kurang baik. Sama-sama melayani. Kelihatan giat sekali. Mendadak disaring oleh Tuhan. Ada orang yang kelihatan sama-sama khotbah, sama-sama melayani. Tetapi kalau ada sesuatu yang dia tidak senang, dia mulai iri, mulai benci, mulai pakai cara sesuatu untuk melawan orang lain. Akhirnya yang dia ingin saring tetap dipertahankan. Dan orang yang bersifat itu disaring oleh Tuhan. Mendadak hilang. Saudara-saudara, saya tidak tahu siapa di tengah kita yang bisa bertahan sampai berjumpa dengan Tuhan dengan setia. Tapi saya tahu di dalam gerakan reform ada satu saringan dari Tuhan yang tidak diketahui oleh rahasia manusia. Tapi saring itu selalu ada. Mendadak ada orang yang disaring. Sehingga mereka tidak lagi melayani bersama. Dan tidak lagi dikasih kesempatan untuk melayani di tengah-tengah kita. Hati-hati. Di sini firman berkata, ciumlah anak itu. Ciumlah kakinya. Karena dia segera akan marah. Waktu Tuhan Yesus sudah marah, tidak ada orang bisa menghentikan dia. Waktu Tuhan menyaringkan seseorang, tidak ada orang bisa mempertahankan dia. Ini hal yang menakutkan saya. Saudara-saudara, mengapa ada orang yang kelihatan baik-baik menghilang? Kenapa orang yang sama sekali tidak layak muncul? Karena Tuhan mau pakai siapa dia berhak. Tuhan mau buang siapa dia berhak. Tetapi orang yang dibuang Tuhan tidak pernah merasa diri salah. Hanya merasa orang lain yang salah. Kiranya Tuhan kasihankan. Jangan kita menjadi orang yang disaring oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki gereja. Tuhan yang memiliki takhta. Tuhan yang memiliki seluruh bumi. Tuhan Allah berkata kepada Yesus, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Mintalah kepadaku, ku memberikan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara-saudara, pada satu hari Kristus akan memiliki seluruh dunia. Karena dia lembut, taat kepada kehendak Allah. Saya mengulangi satu kali lagi satu hal yang sangat sederhana, tapi artinya dalam sekali. Yesus berkata, lembutlah hatimu. Karena orang yang lembut hatinya berbahagia. Mereka akan mewarisi seluruh dunia. Tapi kalau engkau keras, maunya menang, maunya menguasai orang lain, maunya memperoleh orang lain, Tuhan akan buang kamu. Pada waktu Lao Tzu, filosof Cina pada 2600 tahun yang lalu, sebelum meninggal dunia, murid-muridnya datang kepada dia. Great Master, could you please tell us only one sentence? How can we use the wisdom to be human being living well? Berikanlah kami satu kalimat untuk mendidik kami menjadi manusia yang baik, hidup, berbijaksana di dunia ini. Lao Tzu sudah tua dan dia tidak mengatakan banyak-banyak. Guru yang besar bicaranya tidak banyak. Dia lihat muridnya mendengar pertanyaan yang begitu penting, dia lalu buka mulut. Lihatlah apa yang ada di mulut saya. Muridnya baru tahu. Profesor mereka satu gigi pun tidak ada. Semua mulutnya kosong. Yang ada cuma lidah. Mereka heran. What do you mean, Master? Apakah yang kau akan katakan kepada kami?
Apakah ajaran ini? Dia mengatakan, you see into my mouth. There's no teeth. No tooth. Satu gigi pun tidak ada. What remain there? Only my tongue. Hanya lidah. Lalu dia mengatakan ke muridnya, waktu saya muda, giginya banyak, lidahnya satu. Ayo semua ikut 1, 2, 3. Giginya banyak, lidahnya satu. Itu namanya minoritas. Yang mayoritas keras, gigit, tajam. Yang minoritas lembut, lemah satu, tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi setelah saya tua, yang keras itu lepas satu persatu. Semua hilang. Yang lembut itu terus ada di situ. Tidak hilang-hilang. Oh, jadi ajarannya apa? Jadilah manusia. Jangan mau menang sendiri. Jangan mau keras gigit ini gigit itu. Akhirnya lu lepas dewe. Jadilah manusia yang lembut. Seperti lidah yang terus mengalah. Waktu saya muda kegigit. Lidahnya sakit sekali. Gigi tak rasa. Pokoknya dia yang menang. Lalu lidah saya nangis sendiri. Sakit sendiri. Mau balas tak kuat karena lembut dia. Akhirnya yang keras ucul-ucul dewi. Hilang-hilang sendiri. Lepas semua. Yang lembut ini masih ada di situ. Yesus berkata, berbahagialah orang lembut hatinya. Karena mereka yang mewarisi bumi ini. Sekarang di dalam mulut saya, seluruh mulut dimiliki hanya oleh lidah yang lembut. Yang keras sudah pergi semua. Saudara-saudara, jadilah manusia yang bijaksana. Jangan mau menang sendiri. Jangan serang sini, serang sana. Jangan gigit ini, gigit itu. Jadilah orang taat kepada Tuhan. Memelihara kewajiban sendirimu. Memelihara tempat yang Tuhan berikan kepadamu. Yang keras akan hilang. Yang lembut akan terus berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah anak yang diurapi, yang dilahirkan, yang ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia dicipta. Engkau adalah kehendak Allah yang dinyatakan di dunia. Engkau lembut, engkau rendah hati, engkau menyangkal diri, engkau lahir di dalam palungan. Engkau tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah merebut kemuliaan Tuhan Allah. Engkau tidak pernah melawan Allah Bapa. Engkau begitu lembut, begitu taat, dan begitu rela menanggung segala kesulitan. Menjadi teladan, menjadi Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang menjadi teladan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah bermotivasi jelek, berpikiran fasik. Engkau Tuhan yang lahir di palungan, yang bangkit dari antara orang mati, yang duduk di sebelah kanan Allah. Menurut rencana Allah semua, bukan menurut kemauan dirimu sendiri. Dengar doa kami, berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.